destilasi sendiri, yaitu ada hot plate. Nah, di sini hot plate-nya kita atur suhunya. Kemudian di sini ada sebuah mangkok atau panci itu yang isinya minyak. Nah, kemudian disambungkan ke labu. Labu di situ isinya sampel dan juga etanol 20% sebanyak 100 ml. Kemudian nanti kita cek lagi suhunya di sini, jangan sampai melebihi 90. Nah, ini jangan melebihi 90. Kemudian nanti uap yang dari sini akan masuk ke sini ke sebuah kondensor. Di kondensor ini diusahakan untuk dingin dengan air yang di ember sebelah sana yang sudah dikasih es. Kemudian nanti uapnya akan masuk ke kondensor sini, masuk ke sini. Nah, pada di sini itu nanti di vialnya itu dikasih aseton 20% untuk menjebak si senyawa volatilnya seperti itu.
Mentionnya gugus fungsi. Kemudian dari apa namanya, dari softwarenya coba saudara lihat di sini. Di sini ada angka 4000 di sumbu X-nya, di sini ada angka 700, kemudian ke arah sumbu Y-nya itu 100. Ini sumbu X dan sumbu Y-nya itu apa? Sumbu X tadi itu kayaknya koefisien transmitter. X itu yang sini. X Sumbu X-nya apa? panjang serapannya. Panjang gelombang. Oh iya. Panjang gelombang apa serapan? Sama nanometer ini. Satuannya apa? Nanometer -1. Nah, dan aku ragu. Coba kita lihat. Jadi sumbu aksis X-nya itu adalah wave number, bilangan gelombang, bukan panjang gelombang. Bedanya apa panjang gelombang dan bilangan gelombang? Bilangan gelombang atau wave number itu 1 per lambda, 1 per panjang gelombang. 1 dibagi meter, berarti satuannya meter pangkat min 1 atau sentimeter pangkat min 1. Gitu. Jadi bukan panjang gelombang tapi bilangan gelombang. Nah, angkanya kalau bilangan gelombang itu sumbu X itu kan biasanya dari 0, 1, 2, 3 ke sana semakin besar ya. Kalau saudara lihat ini yang di sini malah yang gede 4000. Sana semakin kecil, yang ke atas betul persentase transmitansinya. Nah, alat yang kita miliki ini sebenarnya ada 3 mode yang bisa saudara coba, tetapi mungkin nanti saudara cukup mencoba 2 mode saja, karena yang ini itu sedang dalam perbaikan yang nggak tahu kapan selesainya ya. Mode yang pertama itu yang kita pakai ini adalah menggunakan ATR, Universal ATR Sampling Accessories. Ini adalah aksesoris FPIR yang fungsinya ini, kepanjangan dari ATR itu adalah Attenuated Total Reflection. Jadi dia menggunakan kristal yang modenya itu adalah reflection, pantulan. Jadi ini sampel saudara ditembak dengan sinar IR, yang dibaca adalah sinar pantulnya, itu ya, ATR, menggunakan ATR. Jadi kristalnya ada di sini, jadi nanti sampelnya kita letakkan persis ada di tengah sini gitu. Kemudian mode yang kedua nanti kita akan menggunakan pelet KPR, potassium bromide ya. Potassium bromide nya juga yang grade-nya harus grade spektroskopi. Grade spektroskopi itu jauh lebih mahal daripada yang grade teknis ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, sampel itu dicampurkan dengan KPR atau potassium bromide, kemudian kita pelet dengan menggunakan dice. Nanti dice-nya seperti ini. Jadi ditata seperti ini. Sampel saudara haluskan dan dicampurkan dengan KPR, kemudian diambil sampelnya, taruh sini, kemudian ditutup dan dipres menggunakan alat pres tangan seperti ini sampai menjadi padatan yang bening di bagian yang tengah ini saja. Kemudian nanti kita baca dengan mode transmitasi. Jadi ada 2 mode yang nanti akan kita gunakan, yaitu yang reflektansi kalian menggunakan aksesoris entah ATR atau total reflection, dan yang mode transmitasi nanti kita pakai holder standar. Jadi yang ada di tengah itu nanti akan kita cabut ganti dengan holdernya ini. Itu dia. Oke, sebelum masuk ke praktiknya, ada yang mau ditanyakan? Untuk sampelnya tadi itu 2 mode itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari ATR itu nyaris tanpa preparasi. Jadi sampel cukup kita taruh di atas kristalnya tadi yang di tengah-tengah. Kalau dia padat, kita cukup putar yang itu di atas itu soal kan. Nah, itu ditarik sini. Tarik aja, tarik ke arahmu. Nah, itu kemudian kita press. Jadi tinggal taruh, press, baca, selesai. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya itu bilangan gelombang yang masih bisa kita pakai dengan menggunakan ATR itu terbatas dari 4000 sampai sekitar 600. Ya, ke bawah 600 ke bawah dia sudah ada serapan. Kalau sudah ada serapan berarti kita nggak tahu ini serapannya si sampel atau punyanya si kristalnya. Kelemahannya itu. Nah, kalau kita menggunakan pelet KPR, ini cenderungnya ringnya itu lebih luas dari 4000 sampai 400 cm per meter. Nah, justru area di antara 400 sampai 600 itu adalah area under ring. Kalau kalian mencari gugus fungsi ya di antara 700 sampai 4000 itu sudah cukup. Tapi kalau area fingerprint ya dari 700 ke bawah yang sampai 400 ya. Jadi di sini kalau saudara lihat di pesanan pengujian sampel saya itu mereka mencantumkan ini ada mintanya 4000 sampai 400. Ini berarti saya harus pakai pelet KPR. Ada yang pengen hanya sampai 600 karena berdasarkan dari referensi dia, data yang di bawahnya 600 sampai 400 dia nggak pakai, lebih apa diukur. Yang dia pakai hanya 600 ke atas. Itu yang mode kedua ya, tadi saya jelaskan ketika. Mode ketiga itu sebenarnya hampir sama dengan ATR, tetapi itu sebenarnya ada kameranya. Jadi dia reflektasi, tetapi ditambah dengan kamera. Jadi kita bisa spot, itu namanya alat yang di sebelahnya itu ya, namanya spotlight. Spotlight FTIR yang sebelah sana. Sampingnya posisi. Nah, spotlight FTIR ini sebenarnya kita bisa ambil sama dengan ATR, tidak memerlukan preparasi, kita tinggal taruh sampel, tembak, bahkan kita dapat gambarnya juga. Ini biasanya banyak anak-anak yang pakai untuk penelitian mikroplastik. Mikroplastik kan sampelnya sangat kecil, sedikit, jadi kita harus melihat dengan menggunakan kamera dan perbesaran tertentu, kemudian kita tembak, nanti spektrumnya bisa kita dapatkan. Tetapi memang maintenance-nya agak susah, karena pendingin dari detektornya itu harus menggunakan nitrogen cair, tempatnya di bawah itu.
jadi harus diambil, dituang ke sana. Saudara pernah beli itu makanan yang kita sini kalau saya yang bikin asap itu. Nah itu kita harus dinginkan pendingin dari sensornya itu sampai suhunya di bawah 0, kemudian baru bisa beroperasi. Nah ini sistem vakumnya yang digunakan untuk menahan supaya tidak ada perpindahan panas dari chamber ke luar, itu sistem vakumnya rusak. Jadi harusnya divakum ulang, itu harus dibawa ke Singapura, biaya cuma mahal kemarin ya akhirnya. Sementara yang spotlight itu berapa ribu, karena memang jarang digunakan untuk anak-anak IPA, biasanya malah yang sini untuk anak lautan. Anak lautan itu kadang pakai itu spotlight. Jadi ada 3 sebenarnya yang bisa didemokan, tetapi yang 1 sedang maintenance, kira-kira seperti itu. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Tadi kan ada sistem vakum. Sistem vakumnya itu buat apa? Vakum itu kan begini, saudara pernah melihat ini nggak, termos? Termos itu kan ada bagian dalam, ada bagian kosong, ada dinding luar. Nah, vakum itu adalah sistem terbaik untuk menahan adanya pertukaran kalor. Kalau itu di fisika biasanya dibahas di termodinamika. Kalau vakum itu tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor. Itu secara konveksi, konduksi itu nggak bisa karena tidak ada apa-apanya, tidak ada materinya di situ. Itu hanya untuk menahan itu saja. Jadi kalau kita dinginkan tuh si sensornya, dia akan cepat panas karena vakumnya rusak. Gitu. Ibarat kamu punya termos tapi bocor, kamu isi es 5 menit dong semua. Gitu. Yang lain? Terus persyaratan buat sampelnya itu apa? Maksudnya harus dingin dulu atau harus gimana? Harus ada. Saya sampai kadang apa ya? Saya bilang contoh aja. Ini itu saya bilang termasuk lumayan banyak. Segini ya. Ada yang hasil sintesis ditaruh di botol sampel seperti itu, dan dia hanya ada endapan di dindingnya saja. Nah itu gimana caranya saudara ngambil? Botol seperti ini loh, gimana cara masukin apa? Kan Dia pada itu tanya. endapan, jadi kayak apalah, sesuatu yang menempel gitu, sisa-sisa tok gitu. Itu ngambilnya gimana? Kalau saya KPR-nya tak cemplung ke situ. Nanti Kemudian jadi diaduk di dalam, kan nyampur sama sampel, keluarkan terus. Gitu. kemarin sampel kita kan juga cairan, Ini. kayak gitu juga ya. Berarti dikasih. Ya enggak semuanya begitu. Oh. Kalau sampel saudara kemarin itu dikerjakan dengan mode ATR, jadi tinggal diletakkan di atasnya. Gitu. Jadi ya itu tergantung dari sampelnya. Referensinya itu saudara ingin melihat dari bilangan gelombang berapa sampai berapa gitu. Kalau butuh sampai 400 ya pasti pakai KPR, potasium bromid. Tapi kalau butuhnya sampai 600 ya sudah kita pakai itu lebih cepat. Gitu. Dalam contoh begini, kalau KPR ini 1 jam itu kalau pas agak rewel ya itu sekarang kita bisa mengajarkan sampelnya itu 3 sampai 4 jam. Karena apa? Ngepres ini juga mudah, kadang pecah, nanti ngulang lagi, pecah lagi, ngulang lagi. Kan dia harus tembus dengan IR, jadi ketebalannya nggak boleh tebal banget. Kemudian tidak boleh pecah juga, agak repot. Oke, dari itu cukup jelas. Sekarang ke prakteknya. Kita itu memastikan bahwa bagian ini software dulu. Softwarenya ya seperti ini. Kalau kita tutup ya membukanya, kita menggunakan software yang namanya Spectrum. Ini bawaan dari Bergen. Kalau kita sudah login, kemudian nanti dia akan komunikasi dengan alat. Kemudian dia sudah mengenal aksesoris apa yang nempel di main unitnya. Jadi unit utamanya itu ini. Ini sampai depan sini ini aksesoris tambahan, bisa diganti-ganti gitu. Yang basic dari main unit itu yaitu tambahannya standar sampel holder itu yang tadi saya angkat itu. Nah, yang pertama saudara lakukan di sini itu adalah memastikan bahwa ininya sudah kita bersihkan, menulisnya dengan menggunakan aseton. Jadi kita tuang ke sini, kemudian kita lap dengan menggunakan tisu yang bebas serat. Di sini saya punya ini, baik. Karena kalau kita pakai tisu biasa ya nanti bisa saya lulusannya bisa ketinggalan kan, nanti dia akan terbaca oleh kristalnya. Ini termasuk pelarut kuat, jadi dan dia cepat menguapnya. Jadi kalau kita bersihkan seperti ini nanti dia berapa detik itu sudah hilang, sudah kering gitu. Nah kemudian kalau menggunakan sampel padat, jadi kan ini bisa menggunakan padat maupun cair. Kita pasang seperti ini dulu, kemudian sampelnya ditaruh, kemudian diputar seperti ini. Jadi nanti kita demokan lah ya. Gitu. Yang pertama kita lakukan setelah softwarenya terbuka, ini sudah dibersihkan bersih, itu adalah scan background. Scan background itu kira-kira untuk apa? Ya, scan background. Gimana mas? Yang keras. Kata baru mengetahui kondisi awal, Pak. Iya, mengetahui kondisi awal. Scan background itu kan udara itu kan campuran ya, dari macam-macam gas, ada H2O dan lain sebagainya. Ini kan kalau kita scan kan pasti muncul ada serapan di udara ini. Maka supaya udaranya dan gas-gas yang ada di udara tidak ikut terbaca, kita scan background dulu. Ini secara software dia menentukan kondisi awal tadi, supaya nanti ketika kita scan sampelnya itu yang pik-pik itu tadi sudah dihilangkan gitu. Jadi pengaruh udaranya sudah tidak ada gitu. Jadi
yang muncul ya betul-betul punya isi sampel kayak gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah scan background. Kemudian, nah ini saudara mau yang mana dulu? Yang sampel kemarin, yang punya saudara itu. Boleh. Nah, kita ambil salah satu cairan. Ini ambil aja salah satu. Kemudian nanti kita ambilnya sampai saja. Kemudian bismillah. Ini pelambung apa? Aseton. Aseton. Berarti ya. Ini diambil dengan menggunakan pipet, langsung diteteskan di tengah tadi. Sebanyak-banyak ke tengah kita. Nah, situ. Cepat kering nggak ya? Cepat melap dan hilang. Yang di Ini tengah-tengah sis Iya. kecil itu, Pak. Iya. Ya nggak kelihatan. Duh, ininya. Besar. Besar. Terus Segitu, Pak. Iya, kira-kira sudah ada. Nah, kemudian saudara kasih nama di sini, di sampel ID. Sampel ID nih. Nah, itu di blok dihapus semua. Ganti kasih namamu dulu, kemudian baru sampel. Kalimat nih. Kalimat. Sampelnya sampel. Itu yang kamu periksa apa ini? Kelompok 3. Sampel apa ini? Kamle. Dan kemudian di scan yang ini. Nah, itu Sudah kerja, Pak. udah. Itu kok. Jadi ATR itu nyaris tanpa preparasi. Tinggal taruh sampelnya. Ditekan sekali lagi karena apa? Dia nunggu ini, force gauge ini. Force gauge itu kita perlukan ketika kita menggunakan sampel paket. Ini Ya, klik lagi. biarin aja, biarin aja. Ini ada pengulangan sebanyak 4 kali. Jadi sampel saudara itu sebenarnya dibaca 4 kali, cuma yang ditampilkan hanya satu grafik. Dia membuat rata-rata dari 4 data itu. Nembaknya dari mana, Pak? Kan ini dari luar. Oh. IR-nya sebenarnya dari sini, ada sistem optiknya, kemudian dia ditembakkan ke sini. Kemudian detektornya ada di bagian sebelah sini. Gitu. Ditekan itu sekali lagi tadi belum ya? Nah, ini baru mulai. Yang tadi itu dia masih memeriksa force gauge-nya karena dia kan nggak ada tekanan nih, karena kita tidak muter itunya kan. Nanti mungkin akan lebih bang kalau sudah praktek yang paketan. Scan kedua. Ini scan ketiga. Lihat dari auto 75. 75. Oh. 100 bagi 4. Nah, selesai. Udah jadi. Ya, jadi waktunya cukup singkat. Makanya kalau apa namanya pengujian di sini yang dengan ATR pasti waktunya lebih singkat daripada yang KPR, karena saya akan dari sekian banyak sampel itu saya lihat dulu yang ATR mana, kerjain dulu semuanya selesai, baru yang KPR, karena KPR itu lama mengerjakannya. Gitu. ini disimpannya gimana? Nyimpannya gimana? Gimana? Disimpan Itu dulu. sudah tersimpan datanya. Jadi kan kamu tadi sudah kasih nama ini kan. Nah sekarang berikutnya coba geser dulu. Yang biasa dilakukan ini kita biasanya datanya kita tune up. Data tune up itu apa namanya? Jadi ada beberapa proses sebenarnya yang dilakukan oleh oleh sistemnya. Yang pertama dia akan membuat baseline correction, kemudian dia akan melakukan smoothing juga. Kalau sudah lihat coba yang dari sini, ini kan ada keriting-keritingan datanya. Iya. Setelah di data tune up dia sudah lebih smooth gitu. Nah kemudian kalau sudah ketemu data seperti ini, kita mau kasih label juga tinggal klik ini, atau secara manual bisa klik kursor ini, kemudian kita klik double pada area di mana lokasi serapannya. Misalkan di sini klik double aja, kemudian misalkan di sini. Ini yang angka-angka ini angka-angka apa? Serap tadi bilangan gelombang. Lokasi bilangan gelombangnya. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Ini apa namanya? 0,2 1 mikrolit berapa, Bu? 1 mikrolit 5 skala. 5 skala. 1 skala kan 1 skala 0,2. 0,2. Jadi diambil 0,2, diinjek, start, teh langsung gitu. Nah, kalau untuk yang ini apa? Tadi teh kayu manis itu berhasil sinamaldehidnya keluar. Kandungan kayu manis itu kan ada sinamaldehidnya nih. Iya. Nah, tadi sinamaldehidnya terdeteksi. Nah, ini mili. Nak, Iya. sudah? Siap? Bismillah. Oh, saya nanti habis itu guyon ngecek ini.